Biografi Militer Presiden RI Jenderal Prabowo diangkat dari buku Prabowo Sang Patriot, karya Dr. Hikmat Israr. Masa kecil dan remaja. Mengikuti jejak petualangan sang ayah yang pasca bergabung dengan PRRI 1958, lebih sering hidup di luar negeri dan berpindah-pindah. Maka boleh dikatakan, masa kecil Prabowo lebih banyak dihabiskan di luar negeri. Seperti di Singapura 3 tahun, di Inggris 2 tahun, di Hong Kong 2 tahun, di Swiss 2 tahun, dan terakhir kembali ke Inggris lagi selama 2 tahun. Karena saat berada di luar negeri tersebut, Prabowo masih dalam usia sekolah, maka dengan sendirinya sejak menginjak sekolah dasar hingga menengah atas, Prabowo bersekolah di berbagai tempat dan di berbagai negara. Hal ini mengakibatkan dalam usia yang relatif muda, Prabowo memiliki dinamika pengalaman dan beragam pengetahuan yang lebih dari rekan-rekan seusianya. Karena lama hidup di luar negeri, maka tidaklah mengherankan bila kemudian Prabowo menguasai beberapa bahasa asing. Selain bahasa Inggris, ia menguasai bahasa Prancis, Jerman, dan Belanda. Di samping itu, hidup di luar negeri sedikit banyaknya juga mempengaruhi sikap Prabowo yang cenderung ke barat-baratan. Meski hidup lama di luar negeri, namun rasa nasionalisme yang tinggi sebagai bangsa Indonesia tetap dimiliki Prabowo. Karena hal ini senantiasa ditanamkan ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo terhadap Prabowo dan saudara-saudaranya yang lain. Sang ayah bertekad suatu saat kelak mereka akan kembali ke tanah air, mengabdi dan membangun Indonesia yang lebih baik. Karena itu pula, Sumitro dan pelariannya tersebut bertekad menyelesaikan pendidikan S3-nya di samping menimba pengalaman yang seluas-luasnya untuk dijadikan bekal membangun Indonesia karena alasan nasionalisme. Itu pula yang menyebabkan Sumitro kemudian menolak tawaran untuk menjadi guru besar di 3 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan dari sebuah perguruan tinggi di Eropa. Saat itu, dari luar negeri, Sumitro dan keluarganya hanya bisa prihatin mendengar situasi di Indonesia yang tengah menuju ambang perang saudara. Propaganda-propaganda yang dilakukan kaum komunis rupanya telah merasuk di setiap sendi kehidupan bangsa, menyusup hingga ke pojok-pojok desa merangsang radikalisme kaum petani. Mereka menyelinap ke relung-relung politik negeri, sebab setiap kekuatan politik yang efektif sudah disusupi komunis. Komunis telah mencapai kemajuan luar biasa karena ia beroperasi bagai siluman. Mereka menyebutnya sistem sel. Sementara di sudut-sudut lain, jutaan orang hidup semakin sengsara, sebab perekonomian katanya nyaris runtuh. Defisit anggaran, inflasi membumbung, utang menggelembung, proyek-proyek terbengkalai. Produksi merosot di berbagai bidang, jaringan komunikasi ambruk, transportasi jalan terlantar, pelabuhan penuh lumpur dan menjadi dangkal hingga tak ada kapal mau berlabuh. Yang lebih memprihatinkan, saat itu Presiden Indonesia Soekarno dikelilingi orang-orang yang tidak memiliki integritas dasar, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara dan rakyat. Dalam situasi seperti ini, masalah penting yang timbul di masyarakat jarang ditangani secara sungguh-sungguh. Rakyat cuma dipaksa menelan slogan-slogan muluk yang nyatanya tidak dapat meringankan beban hidup sehari-hari. Kondisi memprihatinkan itu menimbulkan kesimpulan Sumitro bahwa pemerintahan diambang keambrukan. Tidak ada yang menyangka bakal terjadi peristiwa Gestapo, gelombang besar yang menyapu Soekarno sekaligus mengantar Soeharto berkuasa. Sebagaimana ayahnya, sejak sekolah, Prabowo juga gemar membaca buku baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia. Hobi melahap buku ini berlanjut terus hingga ia dewasa. Prabowo paling tertarik dengan buku-buku sejarah dan militer, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang memang dikuasainya.
Di samping itu, selama di luar negeri, remaja Prabowo juga menempa dirinya menjadi seorang pemuda Demokrat. Prabowo muda kuat berlama-lama menyimak perdebatan yang tengah berlangsung di parlemen Inggris. Prabowo adalah anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika bermukim di Cina, ia memiliki teman bermain yang punya koleksi seperangkat mainan militer yang lengkap, seperti tank, panser, truk, pesawat, dan kapal selam. Di samping itu juga ada aneka pistol dan senjata mainan lainnya. Prabowo sangat senang dan betah bermain dengan semua tiruan alat militer itu. Bahkan kemudian, dalam perjalanan berikutnya, ketika keluarga Sumitro pindah ke Kuala Lumpur, teman Prabowo tersebut menghadiahi semua mainan militer tersebut pada Prabowo. Saat bermain dengan teman-temannya, Prabowo kecil suka bermain koboi ala Indian. Dalam permainan tersebut, Prabowo selalu memilih menjadi koboi dan sangat serius jika bermain menjadi tentara. Ia mengkoreksi cara berbaris kawan-kawannya, memperbaiki posisi mereka saat memegang senjata, dan selalu memberikan contoh di depan. Oleh karena itu, kesukaan Prabowo terhadap dunia militer memang sudah terlihat sejak ia kecil. Begitu juga kepemimpinannya. Dalam hal pendidikan, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo berprinsip bahwa pendidikan bukanlah kewajiban, melainkan kesempatan. Hal ini ditanamkan betul oleh Sumitro pada anak-anaknya, sehingga mereka memiliki keunggulan di bidang pendidikan. Karena Sumitro juga berprinsip kalau kita tidak punya apa-apa lagi, maka pendidikan akan banyak membantu. Di samping itu, Sumitro juga memberikan berbagai keterampilan kepada anak laki-lakinya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar membekali anak laki-laki dengan keterampilan memanah, berkuda, dan berenang. Ketertarikan Prabowo dengan kisah-kisah militer terlihat dari pajangan foto Che Guevara di kamarnya. Padahal saat itu, ia baru berusia 14 tahun. Bahkan di masa remajanya tersebut, Prabowo telah terpikat dengan kegagahan uniform militer dan baret merah RPKAD yang digunakan oleh tamu ayahnya yang diperintah oleh Presiden Soeharto untuk mengajak Sumitro dan keluarganya pulang ke tanah air. Prabowo Subianto menamatkan sekolah menengahnya di London pada tahun 1967 di usia 16 tahun. Karena ia terlalu rewel di kelasnya, maka ia dihukum dinaikkan kelasnya supaya menyadari bahwa ada orang lain yang juga pintar, tutur Sumitro. Selanjutnya, di usia yang masih muda tersebut, Prabowo diterima di Universitas Colorado. Tapi ini justru merisaukan hati sang ayah. Bagi Sumitro, usia terlalu belia di bangku kuliah akan membawa dampak psikologis yang kurang baik bagi sang anak. Nantinya, si anak akan merasa terlalu berat atau justru sebaliknya, kalau berhasil ia merasa pintar dan cenderung angkuh terhadap orang lain. Atas pertimbangan ini, Sumitro meminta Prabowo menunda sementara hasratnya untuk kuliah. Keprihatinan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang dilihat Prabowo bukannya membuat Prabowo antipati sehingga hengkang untuk kembali ke luar negeri, tapi justru telah menimbulkan rasa simpati, cinta tanah air, dan bangga dengan bangsanya sendiri. Hal ini menjadikan Prabowo yang tidak suka berpangku tangan ingin berbuat sesuatu yang positif bagi negerinya. Di samping Prabowo sempat aktif dalam kegiatan KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, di usia remaja tersebut, ia telah memiliki ide tentang perlunya membuat sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial, tapi memiliki dampak politik yang besar buat meningkatkan spirit nasionalisme. Sumitro dengan sengaja membiarkan Prabowo menganggur dahulu, agar ada waktu luang bagi Prabowo untuk pulang ke Indonesia guna memahami budaya bangsa dan tanah airnya. Mereka sekeluarga pulang ke Indonesia, yaitu ke daerah Yogyakarta dan Solo, di mana sang eyang kakung bermukim.
Saat awal berada di Indonesia, Prabowo dan Hasyim sempat syok melihat kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang ia saksikan. Sehingga ia sampai pada kesimpulan, pantas bila Belanda menjajah Indonesia sampai ratusan tahun. Bersama beberapa aktivis mahasiswa, Prabowo kemudian membentuk sebuah wadah dengan nama Lembaga Pembangunan. Lembaga ini berpusat di Jakarta, memiliki cabang di Yogyakarta dan Bandung. Di antara aktivitas yang dilakukan lembaga ini, antara lain berupa kegiatan pengobatan massal dan pembagian obat gratis di daerah miskin. Apa yang dilakukan Prabowo saat itu hampir tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh para aktivis LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, saat ini. Sehingga, tidaklah berlebihan bila Rahman Toleng kemudian menjuluki Prabowo sebagai pelopor gerakan LSM di Indonesia. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakoni Prabowo di tanah air telah mengubah paradigmanya tentang Indonesia dan luar negeri. Ia tidak lagi berhasrat masuk universitas di luar negeri, namun justru membulatkan tekadnya untuk melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI. Oleh karena itu, keinginan masuk AKABRI adalah pilihan pribadi Prabowo, bukan keinginan dan paksaan dari siapapun. Termasuk bukan karena keinginan orang tuanya. Sehingga apapun resiko dari pilihannya tersebut, kemudian hari akan ia tanggung sendiri.